Bertahun-tahun kita itu ada Ramadan buka puasa. Buka puasa itu di Jogokarian sudah lumayan, tapi ya masih begitu. Apa? Huji-peji. Lauknya cuma tahu siji, tempe siji. Itu dimasak bumbu rujak kuning gitu, nggak menikah. Saya bilang, satu saat nanti masjid ini buka puasanya prasmanan. Saya bilang. Nah, wah, kan cuma sekedar sodako, kan itu sekedar untuk membatalkan puasa. Itu hampir semua pengurus masjid di mana-mana berpikirnya itu buka puasa itu sekedar membatalkan puasa, namanya takjil, ya. Dan itu sodako. Tidak, saya katakan keliru. Kenapa? Ini bukan sodako, buka puasa itu takzimul shaim, memuliakan orang yang berpuasa. Narasinya kita ambil dari hadis Rasulullah SAW yang jarang diungkap orang. Ini saya dapat tahun 93 ketika saya dengan beberapa pengurus, ya bendara saya namanya Pak Hamid, bapaknya Pak Rizky itu, umroh Ramadan. Tahun 93 pertama kami umroh Ramadan itu. Baru masuk halaman masjid, anak-anak kecil itu menyongsong kami, membawa parfum. Saya pikir dia mau jualan parfum, ternyata hanya ngolesin minyak wangi aja terus pergi. Artinya itu tradisi orang Arab, memberi wangian itu memuliakan orang yang berpuasa. Begitu kami masuk masjid, ditarik tangan saya suruh duduk. Karpet Masjid Nabawi itu ditutup plastik transparan, di situ tumpuan makanan itu, nasi mandi, nasi bukhori, yogurt, rutop, macam-macam. Tangan saya ini dipegang terus gitu sama yang duduk situ. Begitu adzan saya disuapi kurma, saya makan, terus karena juga baru landing sore itu, kita makan. Begitu mau sholat saya berdiri, saku saya ini dikasih uang. Sehingga saya itu membatalkan takbir. Ini uang berapa ini mengganggu pikiran saya. Buka itu. Saya dikasih $200. Penasaran ya. Habis sholat saya tanya, kenapa kamu ngasih uang saya? Dia mengutip hadis yang panjang. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi akhir Sya'ban, ya. Dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah berkhutbah atas kami di akhir bulan Sya'ban. Ayuhan nas qad adalaikum syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Panjang itu. Di tengah itu ada kalimat begini. Man fataraso iman fihi kana lahu maghfiratan lidzunubihi wa raqabati minan nar. Barang siapa memberi buka puasa, man fataraso iman fihi kana lahu maghfiratan lidzunubihi, baginya ampunan dari dosa-dosanya, wa raqabati minan nar, dan pembebasan dari api neraka. Sehingga seorang sahabat berdiri, ya Rasulullah, saya ini orang miskin. Beruntung orang kaya bisa dapat ampunan dan bebas dari neraka karena memberi buka puasa. Bagaimana saya orang yang miskin ini? Nabi mengatakan, berilah buka puasa olehmu, walau syurbatin ma'in, meskipun kamu hanya menyediakan seteguk air putih, au mada kotin labnin, atau sehirupan susu laban, atau tamarotin, atau sekedar kamu memberi sebutir kurma. Jadi di masa Nabi, ketika Nabi berkhutbah menjelang Ramadan di akhir Sya'ban itu, orang disuruh memberi buka puasa, tidak hanya orang kaya, orang miskin pun disuruh memberi buka puasa meskipun hanya syurbatin ma'in, au madakotin labnin, au tamarotin. Oh, ini gerakan rakyat untuk memeriahkan Ramadan, memuliakan orang yang berpuasa. Ini bukan sedekah.
Pagi hari saya tanyakan kepada Syekh Abu Bakar Al-Jazairi yang mengasuh halakoh di Masjid Nabawi itu. Sahih hadis itu. Maka pulang saya adakan perubahan. Waktu itu saya belum ketua umum, saya masih wakil ketua umum. Ayo, kita rubah buka puasa kita. Yang pertama, harus enak, karena memuliakan. Yang kedua, ajak orang-orang kaya berbuka puasa di masjid. Karena kalau konsepnya sodako, orang kaya nggak mau makan. Saya ngejak Pak Hamid itu banyak, Pak Rizky, wah ya saya, mosok saya makan buka puasa di masjid. Itu kan haknya orang miskin, karena dianggap itu sodako. Gitu loh. Enggak, ini apa? Memuliakan. Orang miskin saja disuruh ikut memberi buka puasa, sekalipun hanya air putih. Keberkahannya itu kita ambil. Terus, yang kedua, tradisi sebelumnya itu, buka puasa ini digilir. Hari pertama keluarga A, hari kedua yang menjadi keluarga B. Dia sudah menyediakan, kadang-kadang efeknya negatif. Anak-anak terutama itu, niteni itu. Besok giliran siapa? Keluarga A. Oh, nggak enak itu. Nggak usah berangkat aja ke masjid. Paling cuma tempe. Wah, oh, keluarga itu yang menjamu besok menunya enak kan gitu. Kalau bahasa kami waktu kecil dulu, bahasa Kuali itu apa? Bukan nih. Itor po oges gitu. Itor itu roti ya, itor. Atau oges sego gitu. Wah, kalau nasi banyak yang datang gitu ya. Gitu. Sehingga justru orang yang memberi buka puasa itu malah dicap sama anak-anak, wah ini kikir. Karena tadi jamuan buka puasa yang disediakan hanya oleh pihak keluarga. Masa saya rubah apa tadi, sekarang satu porsi berapa? Oh, satu porsi 7.500. Baik, udah. Kalau gitu orang mau ngasih seporsi, 2 porsi. Nah, kemudian saya ajak semua warga, termasuk para pengurus yang kaya, ayo buka puasa di masjid. Nah, ketika buka puasa di masjid, wah ini kurang enak ini, ayo ditingkatkan kan gitu. Jadi akhirnya sekarang jadi fenomenal, kan Ramadan sudah ribuan orang buka puasa di masjid, dari orang kaya, orang miskin, mahasiswa. Nah, karena narasinya itu sunnah tadi, man fatoroso iman fihi. Tapi kalau narasinya memberi buka puasa itu sodako, nggak akan meriah buka puasa di mana-mana. Yang kedua, usulan dari dulu Pak repot pakai piring, pakai masak. Tidak, saya bilang. Kenapa? Ini dalam rangka supaya umat kita dapat Lailatul Qadar. Karena ada hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, yang menyatakan man sholal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yang kudia syahrul Ramadan faqad asoba Lailatul Qadar. Barang siapa yang sholat maghrib dan isya berjamaah di masjid hatta yang kudia syahrul Ramadan, dan itu dilakukan sepanjang Ramadan, faqad asoba Lailatul Qadar. Sungguh dia akan dapat Lailatul Qadar. Jadi supaya orang itu jamaah maghrib dan isya, makan pakai piring. Kalau disediakan box, mungkin dia datang dibawa pulang, nanti tidak berjamaah. Sehingga sekarang kita jamaah maghrib kalau Ramadan habis buka puasa itu sampai 5 gelombang gitu ya. Bergantian. Jamaahnya itu loh. Ini satu paket, jadi bukan soal kenapa pakai piring. Ada dalilnya. Ini yang saya katakan otoritas tadi. Jadi narasinya itu ada otoritas syar'inya. Semua program yang kita lakukan itu harus ada dalilnya. Nggak boleh tanpa dalil. Dan orang akan mengikuti itu. Ya, maka tergantung pilihan hadis mana yang akan kita gunakan, kan gitu. Ada hadis buka puasa itu yang itu sodako, ya udah, itu tidak saya pakai hadis yang punya dampak
publik yang luas ini, manfaat rasa iman fi. Maka harmoni pengurus itu ya harmoni seluruh umat karena Pak mengikuti derap langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan program percikan dari pikiran pengurus gitu loh, ya itu. Karena dari kecil kan kita sudah diingatkan, hai umat Islam, bangun dan sadar akan pimpinan nabimu, gerak bersama, maju dan sadar, mengikuti jejak nabimu. Jadi jejak nabi itu harus kita ikuti, jadi harus ada dalil gitu ya. Gitu. Jadi ini semua program yang kami buat di Masjid Jogokarian itu kita inisiasi dalam rangka ittiba. Sehingga kuat narasinya itu, sehingga mendapat otoritas secara syar'i. Gitu. Menyalakan lampu di malam hari, membuka terang benderang lampu, pintu masjid terbuka. Kalau itu hanya pikiran kita, wow perdebatannya panjang, ini boros, ini mubazir, nanti bagaimana kalau kucing masuk, buang kotoran, oh nanti bagaimana kalau purna infak dicuri, semuanya kan begitu. Itu kalau narasinya pikiran, maka ini enggak, ini sunnah. Jadi jangan kreatif ngurusin masjid, ngawur kamu itu, matikan lampu di malam hari di masjid, bodoh, saya bilang gitu. Nah, bodoh karena nggak mau mengikuti contoh Nabi itu bodoh. Ya, makanya kalau yang tidak mengikuti Nabi, mengikuti Abu Jahal. Jahal kamu itu bagian dari mujahilin, itu orang jahal gitu ya. Gitu. Nah, Abul Hakam gelarnya oleh Nabi kan diganti jadi Abu Jahal gitu. Jadi ketika orang menolak gagasan yang bersumber dari sunnah, bodoh itu. Jadi bukan penjual es teh yang bodoh itu. Ya. Yang bodoh itu yang nggak mau mengikuti sunnah. Itu disebut masih jahil gitu loh. Itu narasinya itu harus narasi yang punya otoritas gitu. Nah,